Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Apa hadis itu? Salasun, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la yaghillu alaihinna qalbul abdil mu'min. Ada 3 perkara di mana di atasnya tidak akan terpeleset, tidak akan tersesat, tidak akan tergelincir hati seorang mukmin. Apa saja? Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Ikhlas dalam beramal karena Allah. Beramal ikhlas, bukan ikhlas saja tapi tidak beramal, beramal. Ikhlas dalam beramal karena Allah. Ikhlas itu bagi orang yang beramal. Kalau gak beramal jangan bilang ikhlas. Kamu kok gak ke masjid? Sudahlah, yang penting orang ini ikhlas. Enggak begitu, ke masjid lalu ikhlas. Atau misalnya ada sumbangan masjid, ada sumbangan, nyumbang berapa? Nyumbang berapa? Wah sudahlah, saya gak nyumbang gak apa-apa, yang penting ikhlas. Gak ikhlas namanya itu. Keluarkan uangnya yang banyak lalu ikhlas. Dan yang banyak, jangan yang sedikit. Kalau cuma 2.000, 5.000 ikhlas semua walaupun hilang. Yang banyak uangnya lalu ikhlas, itu namanya ikhlas. Ikhlas dalam beramal karena Allah. Dan ikhlas ini kata para ulama, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ikhlas itu ada 3 tingkatan, ada 3 level. Entah kita ini level yang keberapa. Yang pertama, ikhlas level tertinggi. Apa ikhlas level tertinggi? Ikhlas level tertinggi ini biasanya para aulia ya, para wali Allah. Mereka beramal, bertakwa, beribadah, bersedekah atau apapun semata-mata karena cinta kepada Allah, semata-mata karena beribadah, karena penghambaan diri kepada Allah. Orang ini dalam beribadah, dalam beramal, bersedekah, bertakwa bukan karena takut neraka, bukan karena mengharapkan masuk surga, tapi karena apa? Seperti ini semata-mata penghambaan diri kepada Allah, semata-mata karena cinta kepada Allah. Ini level yang pertama. Artinya apa? Seandainya Allah tidak memberikan iming-iming masuk surga dan tidak mengancam masuk neraka, orang seperti ini tetap beramal kepada Allah, tetap beribadah. Ini ikhlas level pertama. Yang kedua, ada level kedua di bawahnya. Apa level kedua? Ada orang beramal, bertakwa, beribadah kepada Allah, tujuannya apa? Agar dia masuk surga dan selamat dari api neraka. Ini ikhlas, cuma ikhlas level kedua di bawahnya. Mengapa ini ikhlas yang level kedua di bawahnya yang tadi? Karena ini beribadah kepada Allah untuk kepentingan dirinya, bukan karena penghambaan kepada Allah. Apa kepentingannya? Ingin masuk surga, takut neraka. Artinya apa? Seandainya Allah tidak memberikan iming-iming masuk surga, gak ngancem masuk neraka, ini gak beribadah, karena gak ada harapan. Ini level 2. Jadi mahabbahnya kurang, tidak seperti yang cintanya kepada Allah kurang, nggak seperti yang pertama. Ini level kedua. Ada yang level ketiga. Apa? Ada orang beramal, dia beribadah, bersedekah, bertakwa, apa saja dilakukan. Mengapa? Karena dia berharap hidupnya di dunia sejahtera. Ada yang begitu. Paling banyak. Ayo rajin sedekah. Mengapa rajin sedekah? Karena sedekah ini rizki akan bertambah.
Jadi dia rajin bersedekah itu biar ekonominya tambah lancar. Disampaikan oleh ustadz-ustadz, mana kosomalun min shadaqatin, harta benda kamu tak akan kurang karena sedekah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, justru bertambah, tambah lagi, tambah lagi. Kalau sedekah 100.000, nanti minimal tambahannya jadi 300.000. Ini bersedekah bukan akhirat tujuannya. Apa? Katanya kalau bersedekah di dunia tambah kaya. Ada orang beribadah begini? Banyak, dan itu level kita. Ada orang rajin ke masjid, rajin berjamaah, ya. Mengapa rajin berjamaah? Lo kata Pak Ustadz, kalau rajin berjamaah hidup bahagia, ekonomi sejahtera. Rajin sholat duha, rajin apapun, ini level paling rendah. Mengapa? Karena harapannya di dunia, tapi masih ikhlas. Dan memang di dalam agama, di dalam syariat ada dalil-dalil yang menjelaskan keuntungan duniawi bagi orang yang rajin beribadah. Itu sebenarnya untuk orang-orang yang level imannya kelas 3, yang paling rendah. Karena kalau gak dikasih iming-iming duniawi, orang ini gak beribadah kepada Allah. Ada orang rajin sholat duha. Mengapa rajin sholat duha? Katanya kalau rajin sholat duha ekonominya lancar. Ini ikhlas, cuma rajin level 3. Mengapa ini level 3? Yang level 3 ini rentan, saudara. Rentan masuk angin, ya, berpotensi untuk goyah. Kok goyah? Ada orang, ya, gak pernah tahajud, tiba-tiba rajin sholat hajat, rajin sholat tahajud, malam-malam baca Quran. Mengapa? Karena dia mengejar karir, mengejar jabatan, mengejar pekerjaan. Kira-kira kalau orang ini hajatnya terkabul, masih rajin apa enggak orang ini? Hah? Enggak rajin. Ikhlas itu dari mana? Ikhlas itu pertama sumbernya dari keimanan dan rajin beramal soleh. Iman pada apa? Bahwa apa yang terjadi, iman kepada takdir. Apa yang telah terjadi dan akan terjadi, semuanya sudah ada ketentuan dari Allah. Kalau orang itu yakin semuanya sudah ada ketentuan dari Allah, orang itu imannya menjadi kuat. Kalau sudah menjadi kuat, itu levelnya bisa naik level, bisa tinggi levelnya, bisa bagus. Makanya di dalam hadis, ya, sabda Rasulullah SAW, terapi, ya, untuk orang-orang yang sering galau, sering susah. La tukthir hammak ma quddira yakun wa ma turzaqu ya'tik. Jangan banyak galau, jangan banyak risau, jangan banyak susah, jangan banyak pikiran, jangan banyak sumpek. Mengapa? Apa saja yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Yang akan terjadi ini hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Yang kedua ini yang juga membawa kita agar tidak tergelincir, tidak terpeleset. Apa yang kedua? Wan nasihatu liwaliyil amri, berbuat baik kepada pemimpin. Apa nasihat itu? Nasihat itu artinya berbuat baik dan bermaksud baik pada pemimpin. Pemimpin itu siapa? Pemimpin itu macam-macam. Kalau di dalam urusan agama berarti para ulama. Kalau di dalam urusan negara berarti para pejabat negara. Kita gak boleh bermaksud jahat, gak boleh. Harus ikhlas memang. Apalagi kepada para ulama, gak boleh bermaksud jahat. Yang ketiga, termasuk yang menjaga kita agar kita tidak tergelincir, tidak terpeleset. Apa? Waluzumu jama'atil muslimin, menjaga jamaah kaum muslimin, menjaga kebersamaan dengan kaum muslimin, menjaga kekompakan dengan kaum muslimin,
fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena doa kaum muslimin akan meliputi, mengelilingi dari belakang mereka.